beberapa langkah lagi maju mengenal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan boleh semakin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu boleh sungguh lagi menerangi kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, dan itu boleh sungguh diartikan bagi kami. Bahkan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan teristimewa kami boleh melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Sehingga hari demi hari ketika orang melihat hidup kami, mereka melihat ada pembaharuan, ada kemajuan di dalam hidup kami. Tidak hanya merupakan satu fenomena, tetapi sungguh itu keluar dari dalam hati kami yang paling dalam. Karena Tuhan yang boleh sungguh lagi merestorasi seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua. Biarlah firman Tuhan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sumpah banyak orang tuh. Ada sukacita? Ada yang amin sambil tertawa. Ada amin yang dunia itu. Ada sukacita? Amin. Terima kasih buat doa-doanya sehingga kami rombongan yang mengikuti rapat DGP di rumah boleh kembali dengan aman, selamat, tanpa kekurangan apa-apa. Yang berkat yang kami dapat adalah badan kami semakin bertambah karena banyak makanan yang kami konsumsi di sana. Mari kita baca bagian firman Tuhan. Hari ini terambil yang pertama dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Dan yang kedua kita sambung dengan Lukas pasal 22 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang pertama Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yang kedua, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudaraku, saat ini kita berada di dalam masa Adventus Paskah, atau dalam pengertian saat ini kita berada dalam masa-masa sengsara Tuhan Yesus.
Dan sebenarnya ketika kita mengingat kembali dan merenungkan kembali tentang penderitaan Yesus, dan tidak hanya Yesus menderita, tapi akan menuju kepada peringatan Paskah, maka di situ kita melihat ada kebangkitan. Kebangkitan berbicara tentang kemenangan terhadap maut. Betul? Maka ketika kita mengingat kembali kebangkitan kemenangan terhadap maut, maka berita ini adalah berita kabar baik. Berita ini adalah berita sukacita. Karena lewat kebangkitan kita boleh diproklamirkan bahwa maut sudah dikalahkan dan kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan adalah berita Injil, Evangelion, kabar baik itu sendiri. Sehingga dimanapun orang berada, berita kabar baik adalah berita tentang penderitaan, tentang kematian, dan tentang kebangkitan Kristus. Itu merupakan inti berita daripada firman Tuhan. Sehingga ketika kita bicara tentang penderitaan, ketika kita bicara tentang salib, ketika kita bicara tentang kebangkitan, di situ sebenarnya ada sukacita. Tahu? Karena tanpa melalui ini, kita semua tidak akan mungkin berbakti di tempat ini. Sehingga berita kematian, kesengsaraan, kebangkitan adalah berita kemenangan dan berita kelepasan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Namun saudaraku, di tengah-tengah berita sukacita, di tengah-tengah berita yang mendatangkan kemenangan, di tengah-tengah berita yang memberikan gairah hidup dan pengharapan hidup, di tengah-tengah berita itu ada satu berita yang sangat-sangat mengecewakan. Dan berita ini kenapa mengecewakan? Karena ada kesempatan yang indah, ada kesempatan yang terbaik, namun kesempatan itu disia-siakan. Maka hari ini, kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan dengan tema kesempatan yang dia disia-siakan. Kesempatan yang disia-siakan. Kenapa saya katakan kesempatan ini adalah kesempatan yang disia-siakan? Oleh karena tema khotbah kita di sini adalah menyoroti satu pribadi. Dan pribadi itu adalah pribadi yang sungguh dekat dengan Kristus. Siapa itu? Hebat semua. Pasti selama ini mikir Yudas mulu, gitu ya? Tidak. Pribadi itu adalah Yudas. Pribadi itu adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Harus jelas, Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Karena di dalam murid-murid pun ada satu Yudas. Sehingga jangan sampai saudara berpikir yang menulis surat Yudas itu adalah Yudas yang bunuh diri, Yudas pengkhianat, tidak. Sehingga jangan sampai nanti diutus melayani. Saudaraku, sebelum Yudas bunuh diri, kita bersyukur karena dia sudah menulis kitab Yudas. Itu langsung ditanya, pendetamu siapa? Langsung bilang pendeta itu ya, dia ngajar begitu ya. Langsung saudara bilang, iya. Saudara kembali kepada Kejadian 3. Yang ikut khotbah baru itu pasti sudah tahu itu ya. Nah, Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Saya tidak bicara tentang predestinasi, saya tidak bicara tentang pemilihan, tapi saya bicara saat ini berbicara tentang kesempatan. Saya berbicara tentang kesempatan. Dalam konteks ini kita melihat bahwa ada tiga kesempatan yang merupakan kesempatan bagi Yudas untuk mengalami sesuatu yang baik dalam hidupnya.